welcome back to my channel. Dan hari ini kembali lagi di segmen Ngode, Ngobrol bareng Dek. Hari ini spesial banget. Kita bakal membahas pendidikan di Taiwan nih. Kita bakal bawa diskusi hari ini lebih santai. Walaupun memang topiknya agak formal ya, karena tentang pendidikan. Dan ini teruntuk teman-teman, apalagi khusus banget yang mau belajar S2 di Taiwan. Nggak usah lama lagi, langsung perkenalkan tamu kita hari ini. Tamu kita yang pertama adalah Sally. Oke, dan aku Michael lagi. Oke. Kenapa gua milih dua bintang tamu ini? Karena memang mereka pelaku S2 di Taiwan. Tersangka. Jadi ini memang asli ya. Nah, mau tanya ini dari Cisali dulu mungkin. Cisali dari sekolah mana? Dari NDUST. Desti dan Komai? Aku juga NDST. Oke ya, jadi untuk teman-teman yang apalagi kepengen buat ke Desti, Ya. harus denger baik-baik ya. Boleh. Oke, nah sekarang mau tanya nih, major masing-masing dari Kokora JC gimana? Aku ambil MBA di NDUST, terus aku ambilnya pas fall kemarin. Gitu. Kalau aku sih ambilnya Suwei. Wah, suwi. Salah. Oke. Bener. Oh, bener. Apa? Digital Learning and Education. Di fall 106 berarti 2017 dan sudah lulus tahun lalu. Oke. Mantap. Nah, sekarang ini kan masih perkenalan dan juga masih opening ya. Kita mau tanya dulu, kenapa kalian memilih Taiwan menjadi tempat kalian untuk belajar S2 gitu loh? Apa alasannya? Dari saya saling mungkin. Kalau dari aku sih, Taiwan itu pertama ya pasti biaya hidupnya tuh lebih murah sih kalau dibandingin sama yang luar negeri lain gitu. Terus yang kedua, pertimbangan aku tuh negaranya tuh aman banget. Kalian tau gak sih kalau ternyata tuh Taiwan itu negara teraman keempat di dunia. Hong Kong aja ke-10, jadi Taiwan itu keempat. Nah, apalagi aku kan cewek ya, terus kayak jauh dari orang tua kayak gitu. Jadi aku ngerasa waktu di Taiwan itu bener-bener safe gitu loh, tempat yang safe buat aku. Terus juga aku kebetulan banyak teman sih di sini. Nah, kalau Komai gimana? Kalau aku sih kebetulan beasiswanya keterima di Taiwan. Dari negara lainnya. Oke. Enggak sih, kalau setelah dipikir-pikir juga ada banyak manfaatnya. Yang pertama sih karena temenku juga lumayan banyak yang di Taiwan. Terus yang kedua, beasiswa itu lumayan mudah di-apply untuk dari orang Indo ke Taiwan maksudnya gitu. Oke. Terus yang ketiga juga negara yang udah maju kan. Jadi banyak banget yang pasti bisa dipelajari. Terus keempat juga selain misalnya kita belajar pakai bahasa Inggris nih, kita juga pasti bisa ngembangin Mandarin. Apalagi kan Mandarin bener banget. esensial banget kan. Iya, Pakai bener gitu. sih. Terus negaranya maju dan apalagi karena kita di Taipei kan, jadi semua serba Ibu kota ya? iya gampang karena ibu kota. Oke. Nah, jadi Taiwan tuh keren banget kan infrastrukturnya. Hmm. Kita mau kemana-mana tuh Praktis praktis, ya. convenient banget. Jadi kalian tuh tinggal pilih mau naik MRT atau naik bus. Sama bisa sepedaan sih kayak go green banget. Oh benar, karena saya nggak bisa sepedaan. Wah. Jadi intinya Taiwan itu semua hal praktis, transportasi juga praktis ya. Lingkungannya Nyaman. kotanya nyaman. Nyaman. Dan aman paling penting. Aman sih. Harus aman sih. Oke, langsung aja ke inti topik kita hari ini. Teman-teman pasti udah penasaran banget. Hari ini kita bakal bahas gimana sih pengalaman mereka S2 di Taiwan gitu. Nah, sebelumnya gue bakal tanya dulu. Cisali itu jalur S2-nya apakah jalur ikut yang normal atau yang beasiswa? Aku yang normal. Normal. Iya. Oke, nah kalau Komai Aku yang beasiswa. beasiswa. Nah, mungkin kita mau tahu dulu gimana caranya jalur yang normal itu gimana gitu prosesnya sampai bisa masuk S2 di Taiwan. Jadi kalau aku sih, aku kemarin itu karena pertama kali studi di luar kan, terus ya biasa kan aku tuh nggak mau yang rempong-rempong Nggak gitu. mau repot ya? Oh iya, jadi ya langsung pakai agensi waktu itu aku. Tapi ternyata setelah aku tahu gimana itu prosedurnya, tanya sama anak-anak gitu, ternyata tuh gampang banget sih. Jadi sebenarnya tuh bisa apply sendiri sih harusnya. Jadi kayak semua tuh bisa online, pakai websitenya tuh semua udah lengkap gitu. Kayak syarat-syaratnya tuh apa aja kayak gitu. Yang pasti harus ada transkrip sama ijazah dari S1 ya guys. Nah, itu penting banget sih. Penting banget. Nah, kalau gitu kita move ke Komai nih. Nah, ini yang paling spesial ya, soal beasiswa. Jadi teman-teman kalau pengen banget, aduh mau sekolah ke luar negeri dan bisa dapat beasiswa, harus denger baik-baik nih dari Komai. Nah, gimana Komai? Kalau aku dulu sih karena sebenarnya berawal dari iseng ya. Temenku bilang kayak, kamu nggak mau daftar S2 gitu. Akhirnya ya coba-coba aja, terus lihat di websitenya. Sebenarnya
enaknya kalau uni di Taiwan ini setelah aku amati ya maksudnya semua informasi itu ada di websitenya lengkap banget dan detail. Oke banget. Mereka bakal kasih tahu misalnya kapan pendaftarannya, kapan pengumumannya, kapan tutupnya, itu mereka bakal kasih secara detail. Itu bagusnya gitu. Untuk daftar sih tinggal masukin aja semua dokumennya secara online. Scan ya? Scan. Semuanya tinggal serba scan gitu. Even kayak ijazah apapun, bahkan kita bayar biaya pendaftaran kalau nggak salah waktu itu 1000 NT, sekitar 500.000 rupiah. Itu pun bisa ditransfer dengan 4 metode kalau nggak salah. Wow. Jadi gampang banget, tapi paling gampang ya pakai metode kredit card. Itu paling gampang sih. Ya, kredit card paling gampang. Dan enaknya kalau di Taiwan setahu aku ya mereka juga nyediain banyak jenis beasiswa gitu. Jadi ada kayak setahu aku ada beasiswa dari pemerintah pun banyak. Terus cara nyarinya pun gampang, Google aja pasti ketemu. Atau kalau misalnya kalian males kayak aku nih, dari kampus sendiri pun biasanya ada nyediain beasiswa gitu. Ada kuotanya. Iya, ada kuotanya gitu. Maksudnya kesempatan untuk dapat beasiswa itu harusnya besar lah ya. Besar, itu besar. Nah, tapi nggak gitu sih, karena nggak semua jurusan itu mau kasih beasiswa. Jadi kayak aku kan ambil MBA, jadi kalau untuk MBA itu susah banget dan kayak kita hampir nggak ada kuota buat beasiswa sih, karena MBA itu terkenal sama orang-orang foreigner, jadi yang kayak dari Jerman, kayak gitu kebanyakan. Westerner gitu Western ya. ya, jadi yang mereka mungkin ya dari pihak kampus juga ngerasa oh ya ini orang-orang kayak nggak usah dikasih scholarship lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau yang mirip-mirip MBA dan dapat scholarship itu kalian bisa apply BA. Sebenarnya sih banyak jenisnya. Terus setahu aku juga kampus itu untuk meningkatkan ranking itu kan harus ada kuota dari negara tertentu. Jadi misalnya Asia berapa aja, terus Eropa berapa kayak gitu. Jadi mereka punya kuota untuk tiap jurusan ada kuotanya, tiap negara ada kuotanya. Nah, gimana nentuinnya? Ya tergantung kampus masing-masing gitu kan. Sama beda mau masuk spring atau fall. Ya, biasanya kalau spring kayaknya lebih banyak ya. Chance-nya lebih gede, tapi jumlah kuotanya pun lebih sedikit. Gitu. Karena itu kayak dihabisin di fall. Biasanya itu misalnya kuotanya 100, misalnya fall 70, spring 30. Nah, itu pun kita juga nggak bisa tahu gimana besarnya karena tergantung kampus. Jadi ya hoki-hokian lah istilahnya gitu kan. Tapi kalau kalian mau apply beasiswa, kalian harus ada surat rekomendasi dari dosen kalian sebelumnya ya, yang dari S1-nya gitu. Sama Minimal tes, 2 ya? Ya minimal 2 sama tes Inggris sih. Oh ya, sama TOEIC. TOEIC itu minimal. Bisa TOEFL, IELTS ya. Yes, boleh semua sih. Cuman kalau aku saranin TOEIC karena TOEIC itu tiap bulan ada ujiannya. Tapi kalau TOEFL tiap 3 bulan sekali. Jadi kalau kalian mau berangkatnya udah mepet, udah ambil TOEIC aja. Kayak aku ambil TOEIC. Kan kayaknya TOEIC lebih mudah ya? Yes, lebih mudah sih. Karena dia cuma reading sama listening. Yes, lebih gampang dibandingin IELTS sama TOEFL. Ya. Jadi S2 di Taiwan itu sebenarnya bahasa pengantar saat belajar itu pun masih bisa pakai bahasa Inggris ya. Betul. Juga tergantung dari kampus masing-masing ya. Tapi semua info itu bisa didapat di Google sih. Jadi kayak mau tahu jurusan ini apa, bahkan waktu sebelum kesini pun aku sudah tahu pelajarannya itu apa aja dapatnya, profesornya siapa aja, bahkan ada beberapa temen itu sudah kontak profesor dari ketika bertahun di Indo. Tapi karena aku cukup malas, aku baru di sini baru kontak profesor. Nah gini nih, Koko sama CCC mau tanya nih, sekarang experience di sekolah yang kalian sekarang hadapin udah ya jalan setahun lebih, mungkin 2 tahun untuk ngomong gimana ya? Ada nggak yang unik atau yang pengen kasih tahu ke teman-teman di rumah gitu? Sebenarnya uniknya adalah mungkin karena dulu kan S1 di Indo kan, terus kita S2 di negara lain gitu, misalnya di luar negeri kan, pasti culture shock ya lumayan gitu, terus sama bahasa sih, karena rata-rata maksudnya aku nggak bisa Mandarin gitu kan, jadi awal-awal bener struggle banget gitu. Ya thank God aja ada Playco, ada Google Translate gitu kan, bener nolong gitu. Terus serunya lainnya ya kampus kita ini benernya NTUST terutama ya kayak kampus Indonesia yang ada di Taiwan, karena orang Indonesia banyak banget. Itu dia. Katanya sampai untuk sekolah ini termasuk Indonesian friendly. Sangat Indonesian friendly gitu. Ada mungkin contoh-contohnya di NTUST apa yang Indonesian friendly banget ya? Apa tuh? Hampir semuanya ya ada tulisannya pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi, itu dia guys. Kalian kalau mau pesan makanan itu menu-menunya udah ada bahasa Indonesianya. Jadi kayak unik ya. Oh, ini nggak perlu bingung, kayak enak banget ya. Kita punya organisasi kayak ISA. ISA. Indonesian Student Association. Ya, itu kalau yang punyanya NTS itu katanya yang terbesar di Taiwan gitu. Karena orang Indonya banyak banget dan kita juga setiap
tahun sekali itu ada ngadain kayak performance Yes, gitu. ICE. ICE namanya. Indonesian Cultural Exhibition. Indonesian Culture Exhibition. Dan itu yang terbesar di Taiwan. Taiwan. Karena orang Indonya Iya. banyak banget gitu. Terus banyak PO makanan Indo. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Yang kangen makanan Indo di Taiwan, Yes. nggak perlu Nggak bingung. perlu. jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir. Bahkan Tinggal di Grab. seminggu 2 kali, 3 kali. Go Ini food ya. sekarang tiap hari ada. Tiap hari ada. Tiap hari ada. Tiap hari ada. GoFood kan juga. Rendang, Ayam geprek, geprek. penyetan, soto, mie ayam. Udah, Jangan khawatir. Jangan khawatir. Terus friendly banget sih sama teman-teman ya muslim. Iya benar, benar banget. Karena pertama di kampus kita itu ada musolanya. Wow. Nah, ada musolanya, terus yang kedua juga Sekolah siapin musola ya? iya, keren kan? Terus juga ada ini organisasi internasional untuk muslim namanya IMSA, International Muslim Student Association. Ya. Ya. Terus juga makanan halal itu di kampus ada sih. Ada, Ya, ada jadi- beberapa ya. Nah, ada beberapa jadi oke sih lagi pula juga bisa PO makanan Indo yang Yes, halal. yang halal gitu. juga. Dan enaknya Masih kampus ada kita masih di ini sini. dekat dengan rumah ibadat. Maksudnya kalau untuk yang Kristen juga gereja banyak banget. Untuk yang Muslim pun masjid itu deket banget ya. Apalagi itu masjid terbesar di Taiwan kan, Yes. Grand Mosque. Itu Wow. di dekat kampus kita. Jadi Oh iya? ya di Tahan. Tahan. Oh, Tahan itu ya? Ya. Oh. Kira-kira kalau sepedaan ya 5-10 menit ya mungkin ya. Jadi enak banget sih. Saya nggak pernah naik sepeda, Pak. Oh iya. Dekat-dekat banget pokoknya. Ya, tapi dekat kok, dekat banget. Pokoknya intinya ini friend kampus kita ini bener friendly untuk semua kaum kalangan. Nah, mau tanya nih, mungkin datanya kita ngobrol tentang lingkungan sekolah, terus mungkin fasilitas. Dan sekarang kita mau ngobrol tentang guru-guru, profesor mungkin ya. Oke. Terus mungkin classmate juga gimana di NUST, di Boleh, sekolahnya Koko dan Cece ini gimana? Oke, kalau dari aku sih karena aku ambil MBA kan, jadi kebanyakan tuh hampir 50% itu classmate aku ya foreigner, orang-orang dari western kayak gitu. Dan terus habis itu ada sekitar mungkin 30%-an itu lebih ke Asian kayak Thailand kayak Oh, gitu. I see, I see. Nah, kalau dari semester aku sih Indonesianya di MBA cuma 2, aku sama teman aku yang Indonesia itu cuma 2. Jadi lebih banyak ke orang luarnya ya, sama Taiwan. Sama Taiwan. Nah, kalau Komai gimana? Kalau aku sih, aku ceritain dua sisi ya. Maksudnya, aku Oke. kan masalahnya jurusanku bukan teknik, tapi kemungkinan kan maksudnya banyak orang di NTUST kan kampus teknik. Jadi aku Yes. untungnya cukup paham dua-duanya gitu kan. Oke. Teknik sama non teknik ya. Kalau sepengalaman aku sih, profesor tuh menurut aku ya, terutama untuk anak teknik ya, itu karena jurusanku nih separuh teknik, separuh non teknik gitu loh. Jadi Oke. ada teknikalnya tapi ya nggak teknik banget gitu loh. Oke. Nah, jadi Menarik. tengah-tengah gitu kan. Nah, tapi kalau menurut kita semua biasanya pengalaman aku profesor itu bagaikan orang tua dan Tuhan kalian di sini. Maksudnya Serius? maksudku gimana? Karena lulus enggaknya kalian itu beneran Tergantung mereka. tergantung profesor gitu. Iya Jadi literally tergantung profesor. Jadi menurut Iya. aku sih pastikan kalian tuh sudah tahu research kalian tuh kira-kira mau kemana dan Oh. profesor siapa yang kalian target istilahnya gitu. Oke. Nah, jadi waktu itu aku kebetulan kan dari Indo itu juga udah mulai lihat-lihat sih profesornya itu siapa aja, Iya. terus expertise-nya di bidang apa itu ada semua lengkap di website. Wah, jadi harus di itu ya, Harus, harus di prepare jauh-jauh ya. Betul, terutama untuk teknik kan banyak banget kan, misalnya komputer nih ada macam-macam jenisnya, misalnya apa ya, misalnya komputer security atau komputer atau Science. big data, Science, macam-macam ya. itu kan setiap profesor punya expertise masing-masing tuh. Betul. Nah, jadi harus mulai cari-cari sih itu. Yes. Terus I see. profku itu juga karena dia lulusan US, jadi enak banget ngomong Inggrisnya sih, oke banget. Terus jurusanku ini tergantung juga termasuk yang orang Indonya dikit gitu. Oke. Jadi mau nggak mau akhirnya belajar untuk ngomong bahasa Inggris, dan classmate-ku banyaknya orang Taiwan. Jadi mau nggak mau harus Mandarin Ya, gitu. kadang-kadang ya, terpaksa Kadang-kadang harus. meskipun kelasnya pakai bahasa Inggris gitu. Oh. Tapi at least lumayan lah bisa pakai Mandarin dikit-dikit kan. Betul lah, bisa sambil belajar juga ya. Terus kalau orang yang, maksudnya kalau anak-anak teknik lainnya yang kayak misalnya jurusan industrial, komputer, sipil gitu-gitu tuh banyak banget. Orang Indonesia, Orang Indonesia juga lumayan banyak sih. lumayan ya. Yang paling banyak di industrial management Ya, industrial management banyak banget Industrial orang. management, Banyak oke. banget orang Indonya. Banyak. Terus kan profesornya rata-rata pokoknya intinya yang penting tahu kita ini mau kemana. Profesornya itu maksudnya bidang tesis kita ini ke arah mana. Research plan. Ya, research plan-nya Jadi itu kalian kemana? harus buat dulu Oh. research plan-nya supaya kalian tuh tahu gitu arahnya kemana. Jadi Ya. profesornya tuh bisa
pas bantu atau enggak gitu kan. pas Yes. dapat prof yang pas Yes. lah istilahnya. Ini berarti penting banget. Karena dapat prof yang pas itu benar-benar Menentukan hidup menentukan hidup guys. kalian 2 tahun di sini lulus tidaknya tergantung profesor. Jadi teman-teman harus persiapkan ya. Mungkin kita udah ngobrol panjang lebar nih. Mm-mm. Teman-teman juga mungkin beberapa orang nih bakal penasaran lah kira-kira nah kalau gitu kalau misalnya contohnya nih Cisali kan normal. Sedangkan Komik beasiswa. Abnormal. Nggak normal. Kita mau bikin comparison gitu. Perbedaan dalam arti biayanya gimana Iya, beasiswa oh boleh. dan Komik gimana dan pastinya kan mungkin tempat tinggal apakah Oke. di Oh ya. di asrama NTST atau Hmm. mungkin tinggal di luar tergantung dari masing-masing preferensinya gimana. Oke. Nah mungkin dari Cisali gimana? Ya, jadi karena aku tuh jalur normal, jadi aku ambil beasiswa sama sekali. Nah itu Oke. tuh kalau untuk MBA itu kurang lebih tuh satu semesternya 52.000, terus ditambah bayar asuransi sekitar 4.000-an. Jadi total tuh 56.000. 56.000 ya. Sekitar 28 jutaan gitu ya guys. Per semester. Per semester gitu. Nah itu di luar tempat tinggal, biaya Betul. hidup. Belum di luar, iya di luar living cost. Living cost. Jadi cuma buat sekolah doang. Oh. Nah living cost tergantung kalau misalnya anda hedon ya berarti Ya. Ya. banyak ya. Macam. Macam-macam. Nah mungkin Komik Kalau gimana? aku Biaya? nol, tidak mau bayar gitu. Karena kalau scholarship sih Free ya? kalau scholarship di NTS itu dibagi 3. 2 tahun kok. 2 tahun, 2 tahun free. Enggak sepeser uang pun enggak ada. tidak keluar. Apply-nya tiap semester atau gimana ya? Apply-nya tiap 1 tahun sekali. Jadi kita ada Oke, renewal perpanjangan ya, Ah, guys. gitu. Oke, nah kalau misalnya kayak gitu kan, Ada jenisnya ada 3 nih. ada 3. beasiswanya. Wow, gimana tuh? Yang pertama itu namanya full scholarship. Full Jadi scholarship, oke. dibayarin uang sekolahnya, Oh. dapat uang hidup. Waktu tahunku itu 10.000 NT ya. Uang saku 10.000 ya? Uang saku. Uang hidup. saku 10.000 NT. Kalau S2 sekarang katanya sih naik sih 13.000 Wow. katanya. Oh, jadi S2 13.000. Kalau Per S1 bulan. S1, nah itu kurang tahu. Kalau S1, kalau S1 kayaknya agak susah scholarship sih memang. Iya, kalau S1 agak susah. Agak Agak susah ya? susah. Ini kita kan ngomongnya S2. Kalau Iya, kita S3 mau S2 malah bisa sekitar berapa ya? 15 sampai 17.000 loh kalau full wow. per bulan. Heeh. Guys, itu uang saku doang ya. Uang saku. Jadi Ada lagi ya kok? di luar uang sekolah kan berarti. Jadi Iya, uang uang sekolahnya sekolah udah bayar, bisa gratis. Uang sekolah udah gratis. Dapat uang saku lagi untuk Dapat hidup. uang saku. Belum Apalagi, kok? kalau misalnya ada proyek dengan Menyesal. profesor, tambah-tambah lagi. Ada project dapat bonus. Yes. Tergantung profesornya. Ya itu kalau yang full ya. Jadi terus kalau yang parsial itu ada parsial. Oh, ada Itu parsial. Oke. Parsial itu sebenarnya nggak terlalu beda sama full. Oke. Jadi sama uang sekolahnya dibayarin Heeh. nol, jadi nggak bayar apa-apa. Oke. Terus dapat uang saku, cuma lebih rendah sedikit daripada yang full. Katanya sih kalau tahun ini yang S2 itu parsialnya 10.000. Jadi kalau yang full kan tadi 13 tuh. 13 oke. Parsialnya 10.000. Kalau S2, kalau S3 katanya kalau yang full itu 15.000, kalau yang parsial 12 sampai 13.000. Katanya sih. Oke, jadi full scholarship, partial scholarship. Yang ketiga itu namanya tuition waiver only. Oh, Jadi cuma dibayarin uang sekolahnya Uang sekolah nol, nol. tapi tidak dapat biaya hidup. Dan yang keempat jalur normal kayak Jalur kali. normal. Nah kalau gitu untuk nge-apply beasiswa ini kita kayak udah apply aja gitu. Dan nanti keberuntungan dapat yang Yes. full Ya, atau nanti gimana? akan dikasih diundi atau gimana? itu tergantung jurusan masing-masing. Tadi kan kita Juga ngomong di ya? awal ada kuota. Oh. Tapi untuk lebih lengkapnya sebenarnya tinggal baca di websitenya NTUSD, Betul. lengkap banget, lengkap banget. Iya. Oke, jadi teman-teman jangan khawatir, bisa pilih dan ya berdua bisa dapat full scholarship ya. Mantap, Karena lumayan kan? banget sih ya. Lumayan. Kayak Lumayan uang saku itu loh. Iya. Ini udah termasuk biaya dorm belum? Nah, itu belum termasuk biaya dom ya. Ah, Jadi biaya nggak dom bayar asrama dormnya kok. sendiri Ya, biaya dom Oh, jadi sendiri. kamu tinggal asrama dulunya? Tinggal asrama. Oke, asramanya gimana tuh kok? Kalau asrama, jadi kita ini ada 3 asrama. Yang terbaru ini ada asrama baru. Yes. Tuh, terus asramanya cowok cewek pasti bisa ya. Terus Oke. kita sih per bulan itu sebenarnya untuk regulasi asrama ini nanti ada perhitungannya sendiri gitu. Oke. Kalau ingatku dulu asrama itu harganya itu biayanya sekitar 7.000, terus ditambah kayak uang internet dan lain-lain dan medis dan lain-lain kayak asuransi satu semester sekitar 10 sampai 11.000 NT. Jadi 5 juta satu semester ya. Gila. Satu semester. Aku cuma 1 bulan. Bedanya itu. sih bedanya. Cuma untuk katanya sih ada dorm baru ya dan katanya mungkin lebih mahal. Kalau kamar, kalau dorm isi berapa orang? Nah, kalau dorm kalau satu kamar rata-rata kalau dorm cewek ya setahu aku itu Nah, isi sih, kalau 5 cewek. 6 5 sampai 6 orang. 5 sampai Kalau 6 orang. cowok
6 sampai 8, ada yang 12 juga. Jadi memang agak asal. Wow. Tapi murah. Tapi murah sih. Tapi murah banget sih Murah banget, guys. murah banget. Makanya mungkin bisa pilih temen dulu yang roommate ya, Yang biar pas. nanti biar yang pas. Cesali tinggal di luar ya, dengar nih. Nah jadi biaya mungkin tempat tinggal. Ya, kalau aku sih emang agak mahal banget sih, berkali-kali lipat dari di dorm. Aku ini sempat pindah 2 kali ya. Dulu Oke. yang kamar mandi luar, sekarang udah yang kamar mandi dalam. Jadi Oh. kalau yang kamar mandi luar itu kisaran kalau di daerah Taipei itu mungkin sekitar 7.000-8 ribuan gitu. Itu bulan? biasa per bulan. Per bulan. Tapi yang kamar mandi luar ya, yang kayak bareng-bareng gitu kamar mandinya. Oh, share ya kamar mandinya ya. Jadi cuman kamar doang lah, kamar sama ya biasa ada TV sih. TV sama wifi gitu. Itu tapi tergantung sih, tergantung kebijakan dari si landlordnya. Kadang ada juga yang dapat kulkas gitu, tapi nggak mesti gitu. Ada dapur Jadi, nggak sih? dapur nggak ada. Dapur nggak ada. Tapi Tergantung di- juga ya, tiap rumah kan beda-beda Yes, memang ya. kayak gitu. Nah, biaya listrik. Nah, kalau biaya listrik itu guys, biasanya tuh kurang lebih kan kita kalau di Taiwan bayar listriknya tuh per 2 bulan. Jadi Per nggak 2 tiap bulan. bulan ya, jadi Oke. per 2 bulan. Nah, kalau per 2 bulan kalau pas lagi summer, panas, kita nyalain AC dong. Nah, Ya. kalau kita nyalain AC itu biasanya 2 bulan tuh sekitar 600.000 lah. Jadi sekitar 1.200 NT. Oh. 2 bulan. Karena panas sih, panas banget. Karena panas banget gitu, jadi harus nyalain AC. Tapi kalau winter itu murah banget sih, karena kan nggak pernah nyalain AC kan. Jadi Taruhnya ya kali ya. cuman aku dulu 2 bulan cuma 400 cm. Wah, murah banget. Karena emang nggak nyalain. Karena emang nggak nyalain AC sama Bener. sekali, jadi cuma lampu gitu. Terus ya mungkin kalau misalnya mau, karena aku ada magic jar gitu, masak Oh. sendiri, jadi kayak segitu sih gitu. Nah, terus aku sekarang pindah ke kamar yang ada kamar mandi dalam. Oh. Nah, kalau ada kamar mandi dalam ini aku kenanya 9,5, belum listrik ya guys. Setengah ya. Itu sekitar Kurang lebih lah. lebih Ya, juta. kurang lebih 5 juta sih. Tapi itu juga tergantung lokasi ya. Jadi Yes. untuk rumah sih kisaran kalau di Taipei sekitar dia 6.000 sampai 10.000 lah kurang Yes. lebih ya, kurang lebih. Kalau mau di daerah New Taipei mungkin bisa Lebih. dapat di bawah 6.000. Ya, tapi memang ke kampusnya butuh effort. Ya, jaraknya jauh gitu. Nah, betul, betul. Oke, I see. Nah ini salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan mahasiswa S2. Apa tuh? Apa tuh? Aduh. Apa Yaitu tuh? thesis. Aduh. Oke. Nah mungkin ini di sini kita lihat Komik udah mengalami namanya thesis. Dia udah selesai, udah done ya, Dan udah bebas, bebas. udah lega. Nah Cisali masih dalam proses. Proses. Nah mungkin bisa berbagi cerita gimana tesis S2 di Taiwan sama teman-teman di rumah. Oke. Kalau S2, setahu aku dulu ya nih, kalau jurusan aku yang semi teknik, istilahnya non teknik tapi teknik gitu. Jadi kayak sebenarnya sih punya tesis itu kembali lagi ya tergantung sama prof kita gitu loh. Karena emang prof kita ini benar-benar promotor kita, mentor Iya. kita. Jadi kemajuan tesis kita itu selain tergantung sama kita sendiri, itu juga tergantung sama prof. Dan I see. tiap lab masing-masing. Beda. Banyak lab itu punya kebijakannya sendiri, punya Aturannya aturannya sendiri, sendiri. punya profnya sendiri, terus judul juga terserah. Mungkin ada beberapa prof yang kasih kita kebebasan untuk pilih judul sendiri, ada yang judul dari profesor, ada yang ada pakai project, jadi macam-macam sih. Yes. Jadi itu sangat lebar, topik itu Betul. sangat lebar. Kalau pengalaman aku ya, kalau anak teknik itu setahu aku kalau anak teknik lebih diarahkan sama profesor. Jadi memang profesor motornya utama. Kalau profesor aku ini tipe yang kasih kita kebebasan untuk memilih. Dan untungnya expertise profesorku itu sama dengan apa yang aku Mau. jadi cocok. Cocok lah ya. Dan aku mulai tulis tesis itu semester 1. Semester 1. Semester Wow. 1 udah mulai gitu. Kenapa kok dari semester 1? Karena memang aku sama prof itu sudah lumayan match topiknya itu di 1 minggu pertama kita di Taiwan. Oh, itu dari semester 1 lumayan cepat ya. Ya lumayan cepat Dari makanya. awal banget berarti. Betul. Karena Oh. memang aku mau pelan-pelan gitu, jadi nyantai. Aku nggak suka Oh. diburu-buru. Jadi mau nyicil ya gitu ya. pelan-pelan kan, jadi santai gitu kan. Oke. Jadi akhirnya ya itu menurutku sih, tapi kembali lagi ke profesor masing-masing. Yes. Oke. Ini kita ngomong soal anak teknik ya. Oke. Karena MDST kan lekat kental dengan teknik. Nih, oke. Biasanya sih rata-rata memang profesor pegang kendali cukup besar. Oke, nice. Bagaimana dengan cerita si Sali? Nah, gimana si Sali? Iya, jadi masih kalau berjuang. aku masih berjuang ya guys. Jadi MBA itu non teknik ya. Oke. Nah, kalau non teknik ini kita sebenarnya nggak perlu dari awal sih. Jadi kita nggak perlu buru-buru banget sih kalau tesis. Jadi justru malah
kita nggak bisa tuh ngerjain tesis kalau dari semester 1 ditolak, pasti ditolak. Oh, Karena ya jadi kalau misalnya kita mau ngajuin kayak Prof ini research plan aku, terus Prof bisa nggak bantu, kamu semester berapa, pasti kayak gitu kan. Terus kalau kamu bilang semester 1, udah nanti aja gitu, masih panjang kayak gitu. Jadi kita pasti ditolak. Karena Oke. course-nya banyak kan? Yes, karena kalau MBA itu kita tuh kreditnya juga banyak, 45 kredit. Oh, banyak banget. Yes, nah kalau teknik itu Kalau cuma 30 teknik ya. itu, kalau teknik 24, Oh, kalau oke. aku semi teknik 30. Wah itu hampir setengah loh ya. Yes, nah akhirnya kalau mau mulai tesis itu biasanya paling cepat itu semester 2. Dan semester 2 itu pun nggak semua profesor tuh mau terima. Biasanya mereka kayak, kamu semester berapa? Semester 2. Oh ya udah semester depan aja aku masih penuh semester ini kayak gitu. Jadi Tergantung mereka profesor ya. Yes, jadi mereka lebih memprioritaskan yang semesternya udah 3 gitu. Semester Kalau semester akhir. 3 itu mereka udah baru profesornya mikir, oh ya udah kamu udah semester 3 ya udah ayo masuk di lab aku gitu. Jadi baru mau dibimbing gitu. Oke. Nah, tapi ya kebetulannya aku bisa dapat profesor yang aku sekarang ini nih dari semester 2 dia udah mau gitu. Oh, oke. Jadi- Ini bagus sih. Jadi sekarang udah mulai, terus aku sekarang lagi di bab 2 guys. Oh, dua. Yes, jadi Semangat. yes, Semangat. makasih kakak kayak gitu. Terus kalau untuk masalah profesornya itu kalian harus benar-benar lihat kalian mau basicnya tuh mau quantity atau qualitative research. Nah, gimana gitu. tuh? Nah, Gimana tuh? kalau kuantitatif itu biasanya kalau untuk anak-anak finance itu mereka emang lebih sering ke kuantitatif ya guys. Harus kuantitatif malah jadi kayak Oh. yang hitungan. Tapi kalau Oke. aku karena MBA dan aku emang lebih suka ke marketing gitu. Jadi aku lebih suka yang menggali bisnis-bisnis orang gitu ya. Jadi itu sifatnya kualitatif. Nah, kalau kualitatif itu cuman interview doang gitu. Jadi lebih ke case study. I see. Oh. Kira-kira ada saran atau tips and trick buat temen-temen? Tips yang penting itu rajin-rajin baca website gitu aja. Semua info itu ada di website. Benernya semua kampus di Taiwan tuh bener-bener kasih info super lengkap. Yang penting tuh kita mau baca. Di Cisali gimana? Sebelum aku masuk di S2, aku sempat belajar bahasa dulu di NTNU kayak gitu selama 6 bulan. Jadi 6 bulan itu udah bisa buat kamu daily conversation guys. Jadi Ya, lumayan lah ya. banget itu Buat ngebantu fondasi ya, banget. foundation Yes, lah ya. jadi kamu tuh bisa benar-benar mandiri di sini At gitu. least daily conversation. Yes. lah. Itulah kalau di NTNT enaknya ada dikasih kursus bahasa gratis. Yes, Ya, seminggu sekali guys. seminggu Seminggu sekali. sekali. Dari level 0 sampai level 5. Oh, iya. Gratis, mumpung gratis. Gratis, Kapan mumpung lagi gratis. belajar bahasa Mandarin gratis di kampus? Itu dia. Dan nilainya nggak masuk ke Dan dalam yes, transkrip. dan Wah. kredit. Nggak ikut kredit, Yes. jangan khawatir. Itu penting ya. Penting, penting. Kalau gitu terima kasih untuk para senior ini ya. Oke. Bapak dan Cece udah mau spend waktu bareng gua di Ngode. Ngobrol bareng Dek. Akhir kata gue cuma bilang semoga video hari ini bisa bermanfaat buat Yes. teman-teman, menambah pengetahuan, referensi informasi. Ya. Nah, teman-teman kalau punya pertanyaan lainnya bisa juga untuk komen di bawah dan nanti kita bakal bantu untuk jawab. Oke. Nah, teman-teman juga bisa lihat di description below. Gue bakal taruh website NTUST ya. Ya. Karena Yes, tadi website dari tadi NTUST. kita sering mention tentang website NTUST itu penting banget karena di situ apply ya. beasiswa, lengkap semua. angkat semua. Bisa lihat di situ langsung dicek aja. Nah, teman-teman kalau suka dengan video ini jangan lupa untuk like, Right? subscribe, and share. Dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Di segmen Ngode.